Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Sebagaimana sebelum Ramadan kita sudah memanjatkan doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Artinya malam hari ini adalah kita mengaplikasikan daripada permohonan kita sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami dalam keadaan nyaman, dalam keadaan iman. Hilal kemarin sudah disidangkan, sidang isbat, sehingga penentuannya malam ini adalah malam yang pertama. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama, keutamaannya adalah dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan daripada rahim ibundanya. Oleh karena itu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita senantiasakan istiqomah. Jangan hanya di malam-malam tertentu. Mengapa? Karena setiap malam keutamaan daripada sholat tarawih itu memiliki perbedaan. Malam hari ini siapa yang sholat tarawih diampuni dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Esok siapa orangnya yang melaksanakan sholat tarawih, maka seorang anak yang sholat tarawih, dosa kedua orang tuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam kitab Durratun Nasihin. Artinya, ayo sama-sama kita niatkan besok awal kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orangnya yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, bukan karena ikut-ikutan tetangga puasa kita ikut puasa bukan, tapi kita puasa bukan karena nggak enak sama tetangga kita, melainkan kita puasa karena iman dan penuh harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, siapa orangnya yang dia berpuasa pagi sampai 7 maghrib lalu malamnya dia menghidupkan malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Jadi tarawih sama puasa sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Puasa di siang harinya, tarawih di malam, karena hadisnya nempel, hadisnya nyangkut, man shoma wa man qoma. Siapa yang puasa di siang harinya, wa man qoma, dan siapa yang sholat tarawih di malam harinya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah, yuk sama-sama di malam awal ini kita niatkan bahwasanya kita akan istiqomah untuk senantiasa melaksanakan sholat sunnah tarawih. Karena tarawih ini memiliki keutamaan yang luar biasa sehingga tidak bisa dilakukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Ibu kalau rajin-rajin ibadah, nanti setelah Syawal, bulan Zulhijjah atau bulan Zulqa'dah itu nggak bisa tarawih lagi. Artinya ini malam-malam kesempatan kita niatkan bahwasanya kita akan istiqomah untuk melaksanakan ibadah tarawih di malam bulan suci Ramadan dan berpuasa dengan iman dan harapan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa syaratnya kalau diterima itu ada 3, harus dipenuhi rukun puasanya. Rukun puasa ada di, ibu mau puasa nahan lapar kayak di mana bentuknya, kalau rukunnya tidak terpenuhi mohon maaf, ulama ini mengatakan tidak sah. Rukun puasa ada 3, yang pertama niat.
Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan nanti besok kita sahur, habis sholat subuh, pulang menuju rumah kita ngomongin orang. Kam min shaimin lahu ilal jumi wal atas. Berapa banyak kata Nabi orang yang puasa cuma dapat lapar dan dahaga, karena dia nggak makan nggak minum karena takut batal puasanya, tapi dia tidak memperhatikan lisannya ngomongin orang, sudah mempengaruhi daripada keutamaan puasanya. Jadi puasa bukan hanya nahan lapar, nahan haus, tapi tahan daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Maka jangan memandang pandangan maksiat. Lisan jangan mengucapkan sesuatu yang tidak diperkenankan. Tangan jangan mengambil sesuatu yang Allah tidak ridho. Telinga jangan mendengarkan sesuatu yang Allah tidak ridho kepadanya. Kaki jangan melangkah kepada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa dari ujung rambut sampai ujung, bukan hanya tahan lapar, tahan haus. Jadi kalau ada orang puasa tahan lapar, tahan haus, walaupun dia ngomongin orang, puasanya tidak boleh dibatalkan. Tapi keutamaan puasanya telah gugur. Ada yang begini ngomong, percuma lu puasa marah-marah. Mohon maaf, marah tidak membatalkan puasa. Dia wajib meneruskan puasanya, tapi sudah keutamaannya tidak ada bagi dirinya. Ada orang puasa pengen ngapain malah marah-marah, ada. Dari tadi kepada berantem bisa. Itu bang, mohon maaf, puasanya wajib diteruskan, tapi keutamaannya tidak didapatkan. Karena ada rukun puasa, ada syarat puasa, ada sunnah-sunnah puasa. Jelas? Rukun puasa ada di yang pertama nih, yang kedua menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan, yang ketiga, kok senyum-senyum aja. Yang ketiga, adanya orang yang berpuasa. Ini utamanya kita Safinatun Najah. Orang yang puasanya disebut sebagai rukun. Jadi kita jangan sampai lupa nih. Ini malam ini insya Allah kita niatnya mentaklid. Niat kita mentaklid Imam Malik. Karena kalau kita puasa tanpa niat, maka puasa kita tidak sah. Mengapa? Karena niat termasuk rukun daripada puasa. Jadi nanti setelah sholat witir, insya Allah malam hari ini kita niat mentaklid daripada Imam Malik untuk puasa 1 bulan penuh. Menjaga-jaga agar kita kalau misalnya capek, biar sempat tarawih berjamaah, niatnya sudah masuk ke dalam itu. Jelas sampai sini? Jadi nanti niatnya mentaklid. Taklid itu apa? Mengikuti siapa? Imam Malik. Mazhab kita Syafi'i, tapi untuk niat kita mentaklid daripada Imam Malik, agar puasa kita semuanya tidak ada yang lupa dengan niat. Semoga puasa kita dan amalia ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tawabtu alaina, ya tawabtu alaina,
وسلم